Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di SPP TV yang akan membahas alur cerita sinetron My Love My Enemy. Ya, sebelum ke pembahasannya, baiknya bagi kalian yang baru menemukan channel ini, alangkah baiknya dukung channel ini terlebih dahulu dengan cara tekan tombol subscribe dan aktifkan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan dengan alur ceritanya. Ya, yang dimana kali ini di sini terlihat Ilham yang ingin mengetahui sosok belutnya Nopi kali ini. Yang ternyata di sini Ilham akan mengajak Nopi ke sebuah pasar malam karena di saat dulu kalanya di sini Ilham dan temannya di masa kecilnya pernah di pasar malam. Kali ini Ilhamlah yang akan mengajak Nopi ke pasar malam tersebut. Apabila di sini Nopi mengetahui bahwa dirinya adalah teman Ilham di masa lalunya, besar kemungkinan di pasar malam tersebut ini ia akan mengetahui. Disinilah Ilham akan membuat Nopi. Apakah benar di sini Nopi teman masa kecilnya, ya para sobat-sobat semua? Ya, agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita, tonton terus video ini sampai habis. Ya, langsung saja kita ke pembahasannya. Yang dimana kali ini di sini terlihat Ilham yang telah menelpon Nopi karena Ilham ingin mengajak Nopi ke sebuah tempat di pasar malam. Dan pada akhirnya di sini Nopi pun telah mengangkat telepon dari Ilham. Dan di sini Nopi pun mengatakan kepada Ilham, ada apakah Ilham telah menelpon Nopi kali ini. Dan pada akhirnya di sini Ilham pun mengajak Nopi ke sebuah tempat pasar malam. Pada akhirnya di sini Nopi pun akan pergi ke tempat sebuah pasar malam tersebut karena Ilham telah mengajak Nopi telah bermain ke pasar malam kali ini, ya para sobat-sobat semua. Akankah di sini Nopi mengetahui bahwa pasar malam di sini adalah masa lalu kecilnya Ilham pada dulu kala, dan besar kemungkinan di sini Nopi pun akan berpura-pura untuk mengetahui bahwa dirinya sudah ada dalam kehidupan Ilham kali ini. Karena di sini Nopi sangat mencintai Ilham, besar kemungkinan apapun caranya di sini Nopi akan menceritakan semuanya tentang di masa lalunya bersama Ilham. Karena di sini Nopi dengan cara apapun untuk mendapatkan hati Ilham bersama Nopi, ya para sobat-sobat semua. Kita alihkan lagi ke adegan selanjutnya yang dimana kali ini di sini terlihat Ilham yang telah ditelepon oleh ayahnya karena di sini ayahnya mempunyai permasalahan yang sangat besar dan harus mempunyai uang sebesar 15 juta, ya para sobat-sobat semua. Dan pada akhirnya di sini Ilham pun melamun harus bagaimana untuk menghadapi rentenir tersebut yang telah datang ke rumah papanya. Dan pada akhirnya di sini Ilham pun mempunyai pikiran agar dirinya bisa membantu kedua orang tua, ya para sobat-sobat semua. Dan pada akhirnya di sini Ilham pun pergi akan menjual motornya ke sebuah tempat yaitu showroom, ya para sobat-sobat semua, untuk menjual motornya kali ini karena di sini Ilham tidak mau merepotkan kedua orang tuanya dan ingin berbakti. Pada akhirnya di sini Ilham pun menjual motor tersebut dengan seharga 20 juta dan di sini seseorang showroom pun akan membeli motor Ilham kali ini, ya para sobat-sobat semua. Itulah Ilham yang telah akan menjual motornya kali ini. Dan pada akhirnya di sini, ya para sobat-sobat semua, akhirnya di sini Ilham pun telah berhasil menjual motornya kali ini dengan seharga 20 juta. Besar kemungkinan di sini Ilham bisa membantu kedua orang tuanya untuk membayar uang seharga 15 juta kepada rentenir kali ini. Dan Ilham pun saat pulang ke rumah membeli motor yang di sini, ya kelihatannya para sobat-sobat semua, motor tersebut adalah motor legenda ataupun back to untuk bisa berjalan ke sekolah ataupun akan menjadi ojek online. Disinilah Ilham pun pergi ke rumah untuk menghadiri ibunya karena di sini Ilham akan membayar uang yang telah menjadi rentenir tersebut. Di sini Ilham akan membayarnya karena Ilham tidak mau melihat orang tuanya kepanikan ataupun
sangat-sangat bersedih apabila di sini ada seseorang rentenir yang telah datang ke rumahnya untuk menagih ayahnya tercinta. Dan pada akhirnya di sini ya para sobat-sobat semua, Ilham pun terdiam dulu dan memikirkan bahwa uangnya nyisa 3 juta ya para sobat-sobat semua. Besar kemungkinan di sini Ilham bisa membayar SPP sekolahnya. Dan pada akhirnya di sini ibunya Ilham pun telah didatangi oleh seseorang temannya ataupun di sini telah menagih arisan. Dan pada akhirnya di sini ibunya Ilham pun telah ditagih arisan karena nunggak ya para sobat-sobat semua. Dan pada akhirnya di sini Ilham pun sontak saja terkejut apalagi yang ada di rumahnya tersebut. Dan pada akhirnya di sini ya para sobat-sobat semua, Ilham pun menghampiri bahwa ibunya telah dicaci maki oleh seseorang yang telah nunggak arisannya kali ini. Ya di sini ya para sobat-sobat semua, Ilham pun menghampiri kedua orang tuanya di sini karena Ilham tidak mau melihat orang tuanya dimarahi oleh seseorang tersebut. Akhirnya di sini Ilham pun menjelaskan terhadap orang tersebut ada apa permasalahannya sehingga di sini orang tuanya telah dimarahi. Dan pada akhirnya di sini seseorang tersebut pun membicarakan terhadap Ilham bahwa orang tuanya tidak sanggup untuk membayar arisan dan menunggak 2 juta ya para sobat-sobat semua. Dan pada akhirnya di sini seseorang tersebut pun dikasih uang oleh Ilham seharga 2.800.000 karena tertunggak segitu ya para sobat-sobat semua. Dan pada akhirnya di sini Ilham pun telah membayar semuanya yang telah tertunggak arisan ibunya tercinta. Dan pada akhirnya di sini ibunya pun telah merenungi nasibnya terhadap Ilham yang sudah membantu keluarganya. Di sini ibunya pun terharu melihat Ilham yang sudah besar dan membiayai kedua orang tuanya. Di sini orang tuanya Ilham pun tidak bisa berkutik apapun sehingga di sini ibunya pun bisa merenung dan meratapi nasibnya yang kali ini di sini membuat terasa membebankan Ilham ya para sobat-sobat semua. Dan pada akhirnya di sini Ilham pun telah ditinggalkan oleh orang tuanya ataupun ibunya untuk ke dalam. Di sini Ilham pun bercerita dalam hatinya bahwa uangnya nyisa 200.000. Apakah bisa di sini Ilham untuk membayar SPP sekolahnya? Besar kemungkinannya para sobat-sobat semua Ilham tidak bisa membayar sekolah SPP tersebut karena uang Ilham tidak mencukupi. Apakah di sini Ilham akan terus-menerus menjadi ojek online karena Ilham harus membayar SPP sekolahnya ya para sobat-sobat semua? Itulah Ilham kali ini yang sudah tidak mempunyai uang dan harus mencari uang sendiri untuk membayar sekolahnya. Dan di sini Ilham pun harus hemat ya para sobat-sobat semua agar bisa membayar sekolahnya dan sekolahnya bisa lancar kembali. Ya kita alihkan lagi ke adegan selanjutnya yang dimana kali ini di sini terlihat Rani yang telah berada di sebuah kafe tersebut. Karena Rani di sini menjadi pelayan tercantik di kafe tersebut dan pada akhirnya di sini kafe tersebut pun telah banyak pembeli ya para sobat-sobat semua sehingga di sini makanan pun telah habis dengan segenap ya para sobat-sobat semua. Dan pada akhirnya di sini bosnya pun tersenyum lebar-lebar karena makanannya sudah ludes diambil sama orang-orang ataupun telah dibeli ya para sobat-sobat semua. Dan pada akhirnya di sini bosnya pun telah bahagia bahwa kedatangan Rani adalah pembawa berkah ya para sobat-sobat semua. Karena di sini makanan di kafe tersebut sudah habis ludes ya. Dan pada akhirnya di sini bos pun akan menutup kafe di jam siang-siang kali ini. Dan di sini bos tersebut pun mengatakan terhadap Rani bahwa Rani adalah pembawa keberuntungan. Disinilah datang seseorang pelayan yang sudah lama menjadi pelayan kafe tersebut. Dan di sini pelayan tersebut pun mengatakan terhadap bosnya akan pulang secepatnya dan akan tutup restoran tersebut karena sudah habis makanan telah terjual ya para sobat-sobat semua. Dan pada akhirnya di sini bos pun tersebut pun mengatakan terhadap pelayan kali ini bahwa di sini adalah pembawa berkah adalah Rani. Rani lah yang membawa berkah kali ini yang sudah membuat kafe ini habis terjual ya para sobat-sobat semua. Dan pada akhirnya di sini pelayan yang sudah lama bekerja ini pun
pun telah tersindir oleh bosnya karena bosnya telah mengagumi si Rani bahwa si Rani adalah pembawa berkah ataupun membawa keberuntungan dalam KP-nya ya para sobat-sobat semua. Dan pada akhirnya di sini bos ini pun telah bahagia bahwa Rani adalah pembawa keberuntungan dalam perusahaannya. Dan pada akhirnya di sini ya para sobat-sobat semua, pelayan yang lama pun di sini telah terasa diabaikan oleh bosnya. Dan pada akhirnya di sini pelayan yang lama ini pun marah besar terhadap Rani dan mempunyai dendam yang terasa lihat aja di sini kuat ya para sobat-sobat semua, karena Rani telah berada di dalam sebuah kafe tersebut ataupun menjadi pelayan yang sangat disayangi oleh bosnya. Dan kali ini di sini ya para sobat-sobat semua, pelayan yang sudah lama ini akan merencanakan rencananya yang entah apa yang ia rencanakan terhadap Rani kali ini, karena di sini dia mempunyai dendam yang sangat ataupun benci terhadap Rani kali ini ya para sobat-sobat semua. Entah apa lagi yang ia akan rencanakan terhadap Rani, besar kemungkinan di sini ia akan merencanakan agar Rani pergi dari kafe tersebut dan akan membuat ataupun akan membuat Rani menderita di sebuah kafe tersebut dan akan mengusir Rani secara pelan-pelan ataupun memfitnah Rani ya para sobat-sobat semua. Itulah temannya Rani yang sudah lama bekerja di sebuah kafe tersebut tapi tidak disanjung oleh bosnya kali ini. Tetapi di sini bosnya telah menanjung Rani dan di sini Rani lah pembawa keberkahan ataupun keberuntungan dalam kafe-nya bos tersebut ya para sobat-sobat semua. Disinilah temannya Rani akan merencanakan rencananya agar rencananya berjalan di sini agar si Rani bisa keluar dari kafe tersebut. Ya mungkin hanya ini di alur cerita My Love My Neni, dan jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.